Baik, halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara pembuatan database menggunakan aplikasi XAMPP melalui CMD. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan dari DDL, yakni struktur pada database. Ada create, alter, dan juga drop. Baik, pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi XAMPP Control Panel, lalu kita start pada pilihan MySQL. Baik, sudah. Kita buka command prompt pada command prompt. Selanjutnya, kita akan men-change directory dari command prompt ini sampai pada C dengan cara cd titik, yakni cd yaitu change directory titik-titik berguna untuk naik satu tingkat. Baik, lalu terus sampai pada menu hanya tersisa C saja. Kita tambahkan cd XAMPP, lalu cd MySQL, terakhir cd bin. Setelah sampai pada cd bin, kita masuk ke MySQL dengan perintah MySQL menu root. Kita masuk menggunakan username root. Baik, sudah. Welcome to MariaDB. Sini sudah ada MariaDB. Pertama-tama kita akan melihat database apa saja yang sudah terdapat pada device ini dengan cara show databases. Sini sudah ada 6 database. Baik, 4 diantaranya adalah database bawaan dari MySQL itu sendiri dan 2 database sudah pernah saya buat. Di sini kita akan membuat database lagi dengan perintah create. Nama database yang akan digunakan. Saya akan membuat database mahasiswa. Baik, query OK. Berarti database mahasiswa sudah berhasil dibuat. Cara mengeceknya yakni dengan show databases. Menjadi 7 database dan database mahasiswa sudah terdapat. Selanjutnya, kita akan menambahkan tabel pada database mahasiswa tersebut. Dengan cara, pertama, kita gunakan database mahasiswa terlebih dahulu pada MariaDB. MariaDB sudah berubah yang awalnya non menjadi mahasiswa. Jadi kita sudah bisa menambahkan tabel pada database mahasiswa. Dengan cara create tabel, nama tabel yang akan dibuat. Saya akan membuat data mahasiswa terlebih dahulu. Kita buat apa yang akan ada di dalam tabel mahasiswa. Saya akan membuat integer 5, tidak boleh kosong, lalu nama dengan menggunakan varchar 50. Tidak boleh kosong juga. Selanjutnya aja jenis kelamin. Pada database kita tidak bisa menggunakan spasi untuk variabelnya. Kita menggunakan underscore. Contoh ini dan ini. Kita menggunakan underscore, tidak boleh menggunakan spasi. Pada jenis kelamin saya akan menggunakan char. Apa sih beda varchar dengan char? Varchar sendiri digunakan jika karakter yang akan digunakan kita tidak mengetahui jumlahnya. Misalnya nama. Nama setiap orang tidak selalu sama. Jadi kita menggunakan varchar dengan dihitung nilainya. Lalu char sendiri adalah perintah ketika kita sudah mengetahui jumlah karakter yang akan kita gunakan. Lanjut, ada alamat. Saya menggunakan varchar juga.
Selanjutnya kita set primary key-nya. Saya menggunakan NIM. Baik, oke. Tabel sudah dibuat. Cara mengeceknya dengan cara show tables. Nah, dalam database mahasiswa sudah terdapat satu tabel. Selanjutnya, saya akan menambahkan tabel baru lagi dengan cara yang sama, yakni create table kuliah. Pertama, ada kode matkul. Saya menggunakan varchar 10. Lalu ada nama matkul, varchar juga. Selanjutnya ada SKS. Saya menggunakan integer 1. Baik, kita set primary key-nya. Saya menggunakan kode matkul. Maaf. Lanjut. Sudah. Kita akan menambahkan satu tabel lagi. Ini akan berisi kode dosen. Saya menggunakan varchar 5. Selanjutnya nama dosen. Saya menggunakan varchar juga sebanyak 50 karena nama. Selanjutnya alamat. Saya juga menggunakan varchar. Selanjutnya ada nomor telepon. Saya menggunakan varchar. Mengapa saya menggunakan varchar? Karena jika menggunakan integer hanya berbasis 11, sedangkan nomor telepon ada 12 atau bahkan lebih. Jadi saya menggunakan varchar yang panjang 15. Setelah itu kita set primary key-nya. Saya menggunakan kode dosen. Baik, sekarang kita lihat dengan perintah yang sama seperti di atas. Lihat tabelnya, show tables. Nah, pada database mahasiswa sudah terdapat 3 tabel. Baik, saya sudah menggunakan perintah create. Kita lanjut pada untuk perintah alter. Nah, saya akan menggunakan tabel data mahasiswa terlebih dahulu. Kita akan melihat tipe data dan kolom apa saja yang ada pada data mahasiswa dengan cara perintah dash data mahasiswa. Baik, sudah ada kolomnya, NIM, nama, jenis kelamin, dan alamat, tipe datanya, primary key-nya. Oke, pertama kita akan menggunakan perintah alter tabel modify untuk merubah tipe data dari kolom jenis kelamin. Saya akan menggunakan char dengan panjang 1 karena biasanya jenis kelamin dikodekan dengan L sebagai laki-laki dan P sebagai perempuan. Dengan sintaks alter
tabel data mahasiswa modify jenis kelamin char 1. Baik, oke. Lalu kita cek kembali data mahasiswa. Nah, sudah berubah. Yang awalnya 5 jadi 1. Selanjutnya kita lihat tabel yang kedua, ini tabel mata kuliah. Nah, ini kolomnya, ini tipe datanya. Saya akan menggunakan perintah tabel change, yaitu merubah dari huruf kecil, merubah tulisan kolomnya. Ini dengan perintah alter tabel mata kuliah change SKS. Baik, sudah. Kita lihat tes mata kuliah. Nah, sudah berubah dari SKS kecil menjadi SKS besar. Nah, sini saya membuat kesalahan tadi, tidak mendefinisikan panjang dari karakternya. Kita akan menggunakan perintah alter modify kembali. Alter tabel mata kuliah modify SKS integer. Kita menggunakan integer 1. Baik, kita cek kembali mata kuliah. Sudah berubah. Lalu, saya akan menambahkan satu kolom lagi pada tabel mata kuliah, yakni kolom semester dengan perintah alter tabel mata kuliah add untuk menambahkan semester dengan tipe data integer. Oke, kita cek kembali mata kuliah. Baik, kolom pada tabel mata kuliah sudah ditambah oleh semester. Baik, selanjutnya kita menggunakan tabel yang ketiga, yakni tabel dosen. Sini saya akan menjelaskan mengenai alter rename atau merubah nama tabel itu dengan perintah alter tabel. Ini akan saya rubah menjadi dosen pengampu. Dosen rename to dosen pengampu. Nah, error. Apa yang error ya? Oh, ini saya lupa. Saya menggunakan spasi, tidak menggunakan underscore. Oke, kita rubah alter tabel. Dosen rename to dosen. Kita harus menggunakan underscore untuk variabelnya. Pengampu.
Nah, sudah? Query oke. Mari kita cek. Jika kita ingin melihat tabel dosen, maka itu akan terjadi error. Karena tabel dosen sudah diganti menjadi dosen pengampu. Dosen pengampu. Nah, sudah. Lalu saya akan menggunakan perintah alter terakhir, yakni drop. Drop juga bisa berdiri sendiri. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu drop dengan alter, yakni akan menghapus salah satu kolom dari tabel dosen pengampu dengan cara alter tabel dosen pengampu drop kolom umur. Nah, kita cek. Kolom umur sudah tidak ada pada tabel dosen pengampu. Nah, selanjutnya drop juga bisa berdiri sendiri yang bisa digunakan untuk menghapus tabel dan juga database. Di sini saya akan memperlihatkan penggunaan drop untuk menghapus tabel, salah satunya. Jika kita tuliskan drop, kita akan hapus tabel, contohnya dosen pengampu. Oke, terjadi kesalahan karena saya tidak mendeskripsikan dosen pengampu itu apa. Jadi kita ulang, drop tabel dosen pengampu. Oke, query oke. Kita cek show tabels. Nah, tabel dosen pengampu sudah tidak ada pada database mahasiswa. Untuk menghapus database juga bisa drop database mahasiswa. Maka database mahasiswa sudah dihapus. Bisa dilihat di sini yang awalnya terdapat mahasiswa sudah kembali menjadi nol. Kita lihat show databases. Database mahasiswa sudah tidak terdapat pada pilihan ini. Baik, sekian penjelasan saya mengenai penggunaan DDL pada pembuatan database. Untuk penggunaan DML akan dijelaskan di video selanjutnya.